Memuji nama Tuhan, Kidung Jemaat 454. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita mendasarkan ibadah minggu dan juga wisuda anak pada saat ini di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Dipersilakan duduk, anak-anak bisa menuju ke tempat yang telah disediakan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan. Sehat semuanya? Semangat? Semangat. Shalom adik-adik semuanya. Oh, kok lemes? Apa belum sarapan atau masih ngantuk? Gak ya? Mana semangatmu? Nah, masih kurang ya. Semua adik-adik yang diwisuda maupun yang belum diwisuda, semuanya harus menjawab ya. Mana semangatmu? Ya, luar biasa. Hari ini bersukacita karena teman-teman yang akhirnya naik kelas katekisasi itu ya, kelas katekisasi A, B, C, dan D. Kita bersama-sama menjadi saksi betapa anak-anak kita bisa tumbuh, bisa berkembang dengan dunianya mereka, dan saat ini juga kita bersama-sama untuk berkomitmen bukan hanya sekedar anak-anak dititipkan di sekolah minggu untuk perkembangan imannya, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama menghidupi tema mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Karena memang hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita lepas dari Tuhan, maka matilah sumber kehidupan kita. Nah, jangan sampai kita melepaskan diri dari Tuhan. Marilah bersukacita kita memuji nama Tuhan sumber kehidupan dengan mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 8, bait yang pertama sampai ketiga, Bukalah Gapura.
kita akan mendengarkan sabda Tuhan, sabda cinta kasih Tuhan yang diambilkan dari Matius pasalnya yang 22 ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda cinta kasih dari Tuhan, di mana hampir semua kita di tempat ini hafal ayat ini. Nah, adik-adik hafal nggak Matius 22 ayat 37 sampai 40? Hukum kasih? Hafal ya? Diem semuanya. Ya, inilah anak-anak kita. Bagaimana kita dipanggil untuk mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Di mana ini adalah sebuah keharusan di dalam hidup kita orang percaya yang telah menerima berkat Tuhan secara melimpah. Di mana kita menjadikan hidup kita sebagai sarana kasih Allah berkarya di tengah-tengah dunia ini. Tetapi pada saat ini marilah di dalam kejujuran dan kerendahan hati, ketika kita dipanggil untuk mengasihi, ketika kita diperintahkan Tuhan untuk hidup mengasihi sesama, berbagi hidup dengan sesama, justru kita terbelenggu oleh keinginan diri kita sendiri sehingga kita tenggelam dan akhirnya kita jatuh kepada sikap tamak, rakus atau serakah karena kita tidak mau berbagi kasih kepada sesama. Marilah di dalam saat hening kita memasuki refleksi diri bahwa seringkali hidup kita belum bisa melakukan perintah Tuhan secara sempurna. Saat hening bagi kita semua. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang Maha Kasih, di hadapan-Mu ya Tuhan, tiada yang tersembunyi, di mana Engkau menyelidiki hati pikiran kami. Dan seringkali karena keterbatasan kami, kerapuhan kami justru membangun sikap sombong, sikap serakah, sikap tamak, baik disadari maupun tidak. Ampuni kami ya Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu, karena tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan apa-apa sendiri, karena semuanya hanya kasih karunia-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Penebus yang sejati, kami berdoa. Amin. Marilah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 29, bait yang pertama, kedua, dan keempat di muka Tuhan Yesus. Betapa indah
kita akan menerima berita anugerah Tuhan yang menjadi bukti betapa kasih Tuhan senantiasa tidak terputus di dalam kehidupan kita, bahwa Ia adalah Allah yang tidak menyerah kepada umat-Nya. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Setiap kita yang dipanggil menjadi anak-anak Allah dilahirkan di dalam cinta kasih Allah, di dalam kepenuhan Kristus, menerima warisan surgawi, dan juga anak-anak kita menjadi bagian dari perjanjian cinta kasih Allah, dan mereka pun akan menerima warisan surgawi. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita hidup di dalam kasih satu sama lain, karena kita semua adalah anak-anak Allah. Dipersilahkan untuk menyampaikan salam damai kepada saudara di kanan dan kiri kita. Karena damai telah dan akan seterusnya hidup di dalam hati kita, marilah kita menuju memasuki perubahan besar. Dengan bangkit berdiri, kita naikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 239, bait yang pertama dan kedua, perubahan besar. Bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sebagaimana telah diberitakan di Warta Gereja bahwa Komisi Anak, Koremda, dan Komisi Kategorial akan mengadakan prosesi wisuda anak-anak pada saat ini, dalam ibadah saat ini. Dan ini menjadi simbol bagi kita semua bahwa kita turut bertanggung jawab di dalam pertumbuhan dan perkembangan iman anak-anak kita. Karena mereka adalah generasi saat ini yang akan membawa sejarah di masa depan di gereja kita, di lingkungan masyarakat kita. Pada saat ini akan dilaksanakan wisuda untuk kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Ini menjadi tahapan kelas katekisasi atau pendidikan iman Kristiani di GKC Ndaken Palur. Kita mulai dari kelas 1 untuk wisuda anak kelas 1. Giandra Alarik Utama, putra dari Bapak Adiawan Yoga Utama dan ibu dari Indriana Putri Nugraheni. Pineas Freya Fresencio, putra dari Bapak Hari Setiadi dan Wiwit Widyastuti. Dorothea Damai Kinanti, putri dari Bapak Hertanto dan Ibu Yunita Setiawati. Ardianingrum Yoel Pramantya, anak dari Bapak Ardian Hernandi dan Ibu Sri Yuliani Hutami. Mirilia Kiona Irinka, putri dari Bapak Erdi Kusnrenova dan Ibu Ruth Siska Marta Tilova. Belvania Alisa Putri Mayenta, putri dari Bapak Marianto dan Ibu Sita. Alika Januari Wijaya, putri dari Bapak Januar Arya dan Ibu Ari Yunita. Frandi Rafael, putra dari Rona Krisnawan dan Ibu Fairin Linggar Widiana. Deon Putra Raharja, putra dari Bapak Suparno dan Ibu Hermin Dewantari. Bunga Ayunda Pramesti, putri dari Bapak Sinung Suko Prastowo dan Ibu Kurnia Esti Rahayu. Wisuda yang naik kelas 7. Avino Martin Christian, putra dari Bapak Kris Berlianto dan Ibu Dwi Yuni Hastuti. Grace Natania Widyaningrum, putri dari Bapak Danang Aryo Wijayanto dan Ibu Dwi Sulistyawati. Alex Thomas Yuan Permana, putra dari Bapak Hari Narwanto dan Ibu Rahayu Widiarti. Nova Rizko Davina Putra,
putra dari Bapak Ari Susila dan Ibu Elvi Wahyu Purwaningrum. Zevanya Dara Agatha, putri dari Bapak Kristianto dan Ibu Kristiana Sri Widyastuti. Bagus Tirta Widinugraha, putra dari Bapak Sunu Nugroho Adi dan Ibu Kristiani Sulistyo Widinarwati. Elizabeth Oktaviana, putri dari Bapak Yanuar Dwi Rahmawan dan Ibu Marcelina. Elena Kristianing Rosanis, putri dari Bapak Otnil Eka dan Ibu Ani. Christian Immanuel Nugraha, putra dari Bapak Agung Nugroho dan Ibu Agustin Damayanti. Jessica Wahyu Anjani, putri dari Bapak Wahyu Triyudanto dan Ibu Oktavia Labrianti. Stefani Harum Narwastu, putri dari Bapak Joko Raharjo dan Ibu Ari Sulistyowati. Sudah? Oke, sampun. Demikianlah anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dengan dunianya mereka, dengan karakternya mereka tetap bisa bertumbuh dan berkembang dengan penuh cinta. Saya undang untuk anak-anak semuanya maju ke depan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri dan mari kita bersama-sama menumpangkan berkat. Boleh mengangkat tangan atas anak-anak kita berkati mereka di dalam nama Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, cinta kasih, tuntunan dan bimbingan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan anak-anak di dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka, karena inilah anak-anak yang diberkati Tuhan, yang disiapkan Tuhan untuk melayani namanya di dunia ini dengan lebih lagi. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Boleh kembali ke tempat, jemaat dipersilahkan duduk kembali. Untuk adik-adik yang belum wisuda, yang wisudanya nanti tahun depan, pengen wisuda nggak? Pengen nggak? Pengen ya. Rajin sekolah minggu ya. Nanti ada gantian bagiannya. Oke. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati untuk menerima sabda Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk kehidupan di dalam setiap hal yang kami jalani, untuk kesatuan kami sebagai keluarga besar GKJ Ndaken Palur, mulai dari anak-anak sampai Adi Yuswo. Semuanya Tuhan ikat menjadi satu di dalam cinta kasih dan pengharapan-Mu, sehingga kami boleh saling menolong satu sama lain, kami boleh saling menopang di dalam perjalanan dan pesiarahan iman kami menuju kepada cinta kasih Tuhan.
Dan pada saat ini ya Bapa, kami juga bersama-sama sebagai satu keluarga besar GKK Cendakian Palur akan membaca, merenungkan firman-Mu yang tertulis di dalam Alkitab. Kiranya Tuhan yang turun atas kami, menuntun kami, agar kami bisa memiliki pemahaman yang benar akan firman-Mu, dan Roh-Mu yang menguatkan kami untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin.